Oh
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'ani sahabah, ya Rabbi warda 'ani sunnah. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وبقارا وامتلأت السماوات أنوارا وكتت الملائكة تهجيلا وتبجيلا واستغفارا. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقري وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما ازددت بها الضرب برب الخلق وطعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سالما شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام.
Ya Allah,
Oh,
فزونا في الأخرى
Acara selanjutnya yakni Mauidhah Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Agus Ahmad Haidarbania. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kau hormati Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra selaku ayah dan juga selaku pembimbing dan penasihat Pondok Pesantren Cemerlang An-Najah, dan juga Bunyai Haji Hikmatul Ummah, ibu dan juga selaku penasihat dan pembimbing Pondok Pesantren Cemerlang An-Najah, dan juga istri saya yang Jina Rahmatul Ummah, dan juga adik saya Dik Samsah, Dik Am, dan juga Dik Fawas yang tidak bisa hadir di sini, dan juga segenap jajaran para asatidz dan asatidzah yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Mungkin yang putri hadir napa mboten yang asatidnya? Mboten nggih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memperingati malam Isra Mi'raj, meskipun perayaannya telat satu hari dari kemarin. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh cahaya ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
malam Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj sendiri adalah peristiwa yang sangat agung dalam ajaran agama kita. Dalam ajaran Islam, Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang paling agung, termasuk salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Isra sendiri yang bermakna adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra diabadikan dalam Al-Quran dalam firman Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina kubra. Al-ayat. Dalam hal ini untuk peristiwa Mi'raj sendiri diabadikan bukan di dalam Al-Quran, tapi dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hal ini ulama membedakan terkait seorang yang mengingkari hukum Isra itu gimana dan Mi'raj itu gimana. Para ulama mengatakan bahwasanya ketika ada seseorang mengingkari peristiwa Isra bukan Mi'raj Isra, maka dia langsung dihukumi kafir. Naudzubillah. Maka dia langsung dihukumi kafir. Karena apa? Karena dia mengingkari salah satu ayat di dalam Al-Quran. Karena peristiwa Isra diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Sedangkan peristiwa Mi'raj sendiri adalah ketika Nabi Muhammad SAW setelah perjalanan beliau dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, melalui beberapa proses dari langit pertama, langit kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, dan itu dinamakan peristiwa Mi'raj. Terkait dengan kapan tepatnya kejadian peristiwa Isra Mi'raj, para sejarawan berbeda pendapat. Untuk mayoritas ulama berkata bahwa Mi'raj sendiri, Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 10 kenabian. Kalau misalkan 10 kenabian, berarti kalau kita asumsikan itu mungkin sekitar tahun 620 Masehi. Berarti 10 kenabian adalah 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus jadi nabi. Ketika kalau beliau lahir tahun berapa? 570 Masehi. Berarti ditambah 40 jadi berapa? 610 Masehi. Jika 10 tahun setelahnya berarti 620 Masehi. Dalam hal ini mungkin ada orang yang mengatakan, ada beberapa orang, kalangan orang barat mengingkari peristiwa Isra Mi'raj karena mereka menganggap bahwa itu nggak masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj itu tidak masuk akal. Mereka lupa bahwasanya ketika Allah berkehendak dan Allah ingin memberikan sebuah mukjizat kepada nabinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kun fayakun. Orang barat bilang mustahil, hal itu mustahil. Mukjizat itu tidak ada, kata mereka. Kata mereka mukjizat tidak ada. Tapi mereka lupa bahwasanya keberadaan kita di muka bumi ini, keberadaan kita yang sejatinya hanya tersusun dari ribuan atom, miliaran atom yang tak ubahnya dengan sebuah puzzle, tapi kita diberikan sebuah kesadaran oleh Allah, maka sejatinya itu adalah mukjizat. Itu juga mukjizat, tapi hanya bedanya mukjizat Isra Mi'raj tidak berulang berkali-kali, hanya terjadi selama satu kali. Sedangkan keberadaan kita manusia terus berkelanjutan. Seringkali ketika sebuah mukjizat terus berulang, terus kita saksikan, akhirnya tampak seolah-olah itu perkara yang biasa. Pernahkah kita berpikir keberadaanmu di dunia yang bisa bernafas, yang bisa menghirup dunia, yang bisa menghirup oksigen, keberadaan bumi ini yang seolah-olah oleh Allah diberikan fasilitas hanya untuk manusia agar bisa hidup? Bukankah itu sebuah mukjizat? Bukankah itu hal yang sangat luar biasa sekali? Akan tetapi karena saking seringnya kita ndelok akhirnya kayak perkara sing remeh podo. Sejatinya kayak kita hidup di zaman modern. Kalian lihat pesawat terbang, kalian lihat mobil, delok sembarang terasanya biasa. Tapi ketika saya hidup di tahun 1898, setahun sebelum pesawat terbang ditemukan,
Maka mungkin ketika ada pesawat terbang, kayak mukjizat, hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya mukjizat orang benar. Mukjizat tidak benar. Naudzubillah. Karena keberadaan kita pun juga sejatinya adalah mukjizat. Selanjutnya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj perlu kita ketahui itu terjadi pada Amul Huzn. Jadi jenenge ku Amul Huzn, tahun kesedihan. Lah kenapa kok dijeneng tahun kesedihan? Kenapa kok disebutno tahun ini? Kenapa? Karena di masa lalu sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah, penamaan tahun itu belum ada. Jadi seringkali momentum kejadian penting langsung diberikan nama kejadian paling besar di tahun tersebut itu apa? Lah itu langsung dinamakan itu. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan apa? Tahun apa? Di pelajaran sampean. Tahun gajah, Amul Fil. Karena apa? Peristiwa terbesar pada tahun itu adalah peristiwa ketika Raja Abraham menyerang kota Makkah. Maka disebut tahun gajah. Gak disebut tahun ini tahun biru, karena memang belum ada. Selanjutnya ada juga namanya Amul Faidon, atau tahun banjir. Nah, kenapa kok dinamakan tahun banjir? Karena peristiwa terbesar pada tahun itu adalah peristiwa tahun banjir. Sama ketika Isra Mi'raj, penamaan Isra Mi'raj mungkin ada yang dinamakan Amul Huzn, atau mungkin sejarawan lain bilang 10 tahun setelah tahun kenabian. Loh, istilah tahun kenabian, kenapa kok diberi nama tahun kenabian? Karena pada saat itu penamaan tahun masih belum ada dalam tahun Hijriah. Jadi dijadikan tahun kenabian, 10 tahun setelah kenabian. Peristiwa Isra Mi'raj sendiri, ya kan? Peristiwa Isra Mi'raj sendiri itu tak lepas dari tentang hadiah Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena peristiwa itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana beliau kehilangan 2 orang terbaik dalam hidupnya. Yang pertama adalah siapa? Paman beliau, Ali bin Abi Thalib. Paman beliau membela beliau mati-matian. Yang ketika sejak kecil beliau hidup yatim piatu, lalu dirawat oleh kakeknya, dan tak lama belum beranjak dewasa kakeknya meninggal dunia. Akhirnya dirawat oleh Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya ada 10. Ada banyak sekali. Bibitnya jumlahnya ada 5, pamannya ada 10. Abbas, Abu Thalib, terus Abu Sufyan, dan masih banyak, ada 10 pamannya beliau. Tapi nggak semuanya bisa cocok digawe ngeramut Kanjeng Nabi SAW. Dan akhirnya perawatan itu jatuh kepada siapa? Kepada paman beliau siapa? Abu Thalib. Abu Thalib perawat beliau dari kecil, dari ketika beliau ditinggal oleh kakeknya, diberikan makan, diberikan pakaian. Padahal Abu Thalib sendiri secara ekonomi beliau pas-pasan. Saking sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya beliau diajak berdagang ke Syam, Mungkin kalau Syam di zaman sekarang itu negara meliputi Syria, Yordania, Lebanon, dan juga Palestina. Jadi istilah Syam di masa itu satu negara meliputi 4 negara tadi. Cuma negara-negara setelah Perang Dunia Kedua perjanjian Sykes-Picot akhirnya dipecah jadi 4 negara. Jadi perjalanan ke Syam dari Mekah ke Syam untuk berdagang, dan di sana perjalanan selama 1 bulan lebih. Perjalanan dari Mekah ke Syam itu perjalanan yang berat sekali beliau tempuh dalam perjalanan dagang. Lah kok ternyata pas nang kono ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu siapa namanya? Buhairah, ya kan, atau Bahira atau Buhairah. Jadi pendeta tersebut langsung nemoni Abu Thalib. Pertama-tama yang dia tanyakan kepada Abu Thalib adalah, anak ini apakah anakmu? Lalu Abu Thalib berkata, iya, ini anakku. Terus Buhairah langsung berkata, jika memang apa yang aku baca adalah benar, maksudnya dari kitab suci Injil saat itu atau kitab Taurat, karena Buhairah kebetulan termasuk dari kalangan ahli kitab yang mana dia tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Jika memang yang aku baca benar, maka pastilah dia adalah
maka pastilah orang tuanya sudah meninggal dunia. Langsung seketika itu juga Abu Thalib langsung teringat, iki Bukhari itu orang biasa, dia ahli kitab, pasti dia tahu kabar sesuatu akan Nabi akhir zaman. Abu Thalib jawab jujur, dia adalah anak saudaraku yang telah meninggal dunia. Lalu seketika itu juga Bukhari bilang ke Abu Thalib bahwa cepat anak ini kembali, cepetan gawaan mulai sebelum orang Yahudi tahu. Karena jika orang Yahudi tahu, mereka akan langsung membunuh anak ini. Karena apa? Karena kalangan Yahudi mereka terus menanti Nabi akhir zaman. Gara-gara apa? Gara-gara orang Yahudi zaman dhisik Mas yo. Iku seringkali terjebak pertikaian dengan orang Arab. Tukaran terus. Setiap kali tukaran mereka kalah. Setiap kalah mereka mundur terus sampai apa jenenge ngancem deloken awakmu ya kan. Dilungkas bakal enek Nabi akhir zaman. Ketika Nabi akhir zaman datang, kalian orang Arab pasti akan dikalahkan. Kalian orang Arab pasti akan dibantai. Lah kok ternyata Nabi akhir zaman bukan dari kalangan Bani Israel. Soalnya kebetulan para nabi, rata-rata para nabi yang diutus semuanya dari kalangan siapa? Bani Israel. Untuk kalangan Bani Israel dari anak cucunya Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak putune. Jarang sekali dari anak cucu Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail adalah saudara seayah dari Nabi Ishak. Jarang sekali, dan mungkin hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok ternyata ketika mereka tahu, mereka tidak terima. Bahira itu khawatir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh. Akhirnya langsung dibawa pulang. Itu salah satu sekilas tentang perjuangan Abu Thalib, bagaimana dia merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika saking kedekatan beliau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hal yang sangat disayangkan, yaitu apa? Karena ketika meninggal dunia Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat, artinya dia meninggal dalam kondisi tidak beriman. Bahkan suatu ketika pernah, karena kedekatan beliau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy datang menghadap beliau, berkata, wahai Abu Thalib, masalah anak saudaramu, tolong agar dia berhenti dari dakwahnya. Karena jenenge Abu Thalib saking khawatirnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saking sayangnya beliau kepada dia, khawatir kok beliau diapa-apa karo orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau merayu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghentikan dakwahnya, agar beliau berhenti berdakwah. Akan tapi jawabannya kanjeng Nabi, wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amra atau kama qol. Demi Allah wahai pamanku, andai kata mereka menaruh matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan perkara ini. Karena itu akhirnya Abu Thalib membiarkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kesedihan yang paling berat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kematian beliau, masalah kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan meninggal dunia. Tapi yang paling berat adalah ketika orang yang kita cintai, orang yang pernah membela dakwah kita mati-matian, meninggal bukan dalam kondisi Islam, meninggal bukan dalam kondisi Islam. Abu Thalib ketika beliau disuruh mengucapkan kalimat syahadat, diajak mengucap kalimat syahadat, ternyata ada Abu Jahal di sana. Langsung diajak sama Abu Jahal, apakah kamu akan meninggalkan agama dari Abdul Muthalib atau agama dari kakekmu, agama dari ayahmu? Karena mungkin perasaan gengsi atau perasaan takut dihina oleh para pembesar kafir, akhirnya beliau memilih tidak mengucapkan kalimat syahadat dan akhirnya meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Dan itu berat sekali sampai suatu ketika zaman beliau, salah satu paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghadap beliau, apakah kau tidak bisa memberikan doa atau memberikan apapun agar sekiranya Abu Thalib bisa dimasukkan ke surga, bisa dimasukkan ke surga? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa menjawab, sungguh aku telah saat ini Abu Thalib sudah berada di neraka, di mana kakinya berada di bara api, lalu otaknya mendidih, lalu otaknya, dan itu adalah siksa neraka yang paling ringan.
Tahun kesucian pertama ketika beliau ditinggalkan siapa? Orang yang mati-matian membela dakwahnya beliau, yaitu Abu Thalib. Selanjutnya yang kedua, ketika beliau ditinggal mati oleh istrinya yang tercinta siapa? Sayyidah Khadijah. Bayangkan istri pertama yang dia nikahi, yang matian membela beliau, yang ketika beliau menyendiri berkhulwah di Gua Hira, berkhulwah sampai setahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga sampai bertemu malaikat Jibril. Iqra, oleh malaikat Jibril disuruh bacalah. Jawab beliau, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan erat, Iqra. Jawab beliau, ma'ana biqari. Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya ketika itu beliau gak takut, gak karu-karuan. Bayangkan beliau bertemu dengan malaikat Jibril di mana sebelumnya tidak pernah bertemu sama sekali. Akhirnya beliau pulang. Dathiru ini bertemu pengen mencari-cari Sayyidah Khadijah, berkata, wahai Khadijah, selimuti aku. Dan dalam kondisi itu yang menyelimuti adalah siapa? Sayyidah Khadijah. Dan dari sini akhirnya turun ayat, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ila akhirih. Dan ketika Sayyidah Khadijah mengetahui peristiwa akhirnya Nabi Muhammad SAW dibawa beliau diajak sama Sayyidah Khadijah menemui paman beliau, jenenge Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal hampir sama dengan Buhairah, seorang ahli kitab, tahu ciri-ciri tentang Nabi akhir zaman dari kitab suci mereka. Tahu betul ciri-ciri Nabi akhir zaman. Lalu Sayyidah Khadijah bercerita tentang perihal yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jawab Waraqah bin Naufal, hadzal namus. Ini adalah namus, artinya maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril saat itu ditulis dalam kitab suci mereka dengan sebutan namus. Ini adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim, juga Nabi Musa, juga Nabi Isa. Lalu Waraqah berkata kepada Sayyidah Khadijah, sungguh demi Allah, orang ini suamimu kelak akan memiliki perkara yang sangat besar, yaitu perkara kenabian, dan kelak dia akan diusir oleh kaumnya. Tadi salah satu tanda Nabi akhir zaman yang ditulis dalam kitab suci Injil dan Taurat yang pernah dibaca oleh Waraqah bin Naufal adalah bahwasanya Nabi akhir zaman akan diusir dari tempat kelahirannya. Lalu Waraqah yang sudah tua renta dia berkata, wallahi andai kata aku masih sempat bicara basa Jawa menangi zaman itu. Kalau aku sempat menangi ketika orang ini diusir oleh kaumnya, maka aku akan berjanji, maka aku akan membela dia mati-matian. Tapi sayangnya Waraqah bin Naufal meninggal sebelum beliau diutus jadi seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Sayyidah Khadijah sangat besar sekali sampai ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Bayangan tentang istri pertamanya ketika Nabi sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah, juga istri-istri yang lainnya. Bayangan tentang Sayyidah Khadijah terus ada dalam benaknya, karena itu istri pertamanya. Makanya seorang penyair berkata, naqdil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkan hatimu kemanapun engkau mau, tapi engkau tak akan pernah bisa melupakan hati pertama yang pernah engkau cintai. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya dalam kondisi kecintaan yang sangat besar sekali kepada Sayyidah Khadijah, akhirnya Sayyidah Aisyah cemburu. Itu sangat wajar sekali. Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa engkau terus-terusan bercerita, atau kenapa engkau terus-terusan menyebut Sayyidah Khadijah? Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab, dia adalah istriku, dia adalah orang yang beriman saat kebanyakan orang tidak beriman. Dia adalah istriku, yang satu-satunya istriku yang melahirkan anak-anakku. Jadi anak-anaknya beliau, anaknya Nabi Muhammad SAW, semuanya lahir dari Sayyidah Khadijah. Dia juga istri yang berjuang untukku saat orang lain meninggalkanku. Makanya Sayyidah Khadijah termasuk siapa? As-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali memeluk agama Islam.
Ketika beliau ditinggal wafat, tentu sangat terpukul, sangat berat sekali ditinggal istrinya yang paling tercinta. Oleh karenanya Allah ingin memberikan hiburan, yaitu berupa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Sejatinya setelah beliau ditinggal mati oleh pamannya, oleh istrinya, beliau sempat ingin berkunjung ke kota Taif. Barangkali beliau dapat hiburan di sana. Hutan, gerimis tangan. Barangkali beliau dapat hiburan, barangkali beliau di Taif akan ditolong oleh penduduk Taif. Tapi ternyata ketika beliau ke sana dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau dapatkan bukan tola'al badru, bukan, tapi apa? Beliau dilempari batu. Beliau dilempari batu nggak karukan dalam kondisi setelah ditinggal mati siapa? Sayyidah Khadijah dan juga siapa? Abu Thalib. Itu berat sekali. Bayangkan kamu sudah dapat musibah besar, terus kamu berkunjung, barangkali aku di sana akan ada yang menolong, malah dilempari batu. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi pilu, beliau berserah diri, berpasrah kepada Allah. Lalu datanglah malaikat, datanglah malaikat penjaga gunung. Wahai Nabi Muhammad SAW, kalau kamu berkehendak, pilihlah salah satu gunung paling besar, maka akan langsung aku timpakan kepada mereka. Dalam kondisi ini bayangkan rahmati Kanjeng Nabi SAW, belas kasihan beliau. Coro sampean dalam kondisi iku dilarani kaya ngono. Ya wis jelas milih menawa apa jenenge wis Gunung Bromo brekno sekalian Gunung Everest brekno sekalian bin mati sekalian. Tapi ora Mas, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam duwe rahmat, duwe welas asih. Beliau hanya berdoa, ya Allah jadikan keturunan dari orang-orang Yasrib ini sebagai pemeluk agama Islam. Kurang lebih dongane rodok dawa, tapi singkatnya kurang lebih maknanya jadikan anak cucu keturunan kota Yasrib ini, kota Taif ini sebagai apa? Pemeluk agama Islam. Kota Taif, maaf maksudnya kota Taif sebagai pemeluk agama Islam, orang yang menyebut namamu la ilaha illallah. Akhirnya Gusti Allah ngesak ternyata dari anak cucu mereka. Akhirnya apa? Muncullah generasi Islam, dan sekarang semuanya memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Dan ketika beliau dilempari, perkataan beliau sangat luar biasa sekali yang menggambarkan tentang keikhlasan, tentang rahmatnya beliau. Kata beliau, ilam takun, beliau munajatnya beliau ke Allah, ilam takun alayya ilam takun li alaika ghadabun fala ubali. Ketika aku dilempari, kata beliau kalau memang selama engkau tidak marah ya Allah, selama engkau tidak marah fala ubali, maka aku tidak akan menghiraukan. Ini mana ikhlas mana berserah diri kepada Allah. Beliau murni melakukan kabeh karena Gusti Allah. Jadi minimal ayo kita contoh salah satu anaknya beliau, yaitu apa? Berserah diri. Ikhlas maring Gusti Allah. Aku ngomong koyo ngene bukan berarti kus ikhlas yo ora, tapi apa ngandani barang-barang yo ngandani awakku dhewe yo kuwabe. Ayo kan saiki niate ditoto. Ilam takun li alaika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau memang selama aku tidak marah atas diriku, maka perlakuan orang lain kepada diriku apapun itu, aku rela menerimanya. Itu makna berserah diri. Rahmat Kanjeng Nabi ternyata gak cukup di situ. Gak cukup di peristiwa Taif. Ketika di hari kiamat, ketika orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri, orang tuamu sibuk dengan dirinya sendiri, begitupun dirimu. Satu-satunya orang yang sibuk dengan orang ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok ketika di hari kiamat, gak enek jenenge wong tuamu besok balik anakmu. Apa anakku nanti gak begitupun kamu gak akan balik wong tuamu. Orang, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati, umatku. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, hisab Gusti Allah itu apa tidak karu-karuan, berat sekali hisabnya Allah. Kita kayak bayang yang singgarai hisab Gusti Allah rasanya kata enteng gara-gara apa? Gara-gara gini gak tahu delok, gara-gara gini gak tahu delok.
pengadilan besok kayak piye? Gara-gara kene gak tau ndelok rokok koyo apa. Makanya kita seringkali meremehkan. Meremehkan. Tapi dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi berat sekali, beliau bilang umatku. Makanya ketika kita pas maca sholawat bareng-bareng ya kan, ketika kita wiridan bendina maca sholawat ping 1000, ketika hari Jumat kita baca 1000, ketika hari Jumat minimal baca berapa 2000 kali. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Biar kita bisa oleh syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu dari amal ibadah kita apa sih kita arepno? Apa sih kita arepno enggak? Mas, kadang-kadang kita sholat kita enggak khusyuk. Kita sholat langsung kepikir, oh iya mau kunciku sing ilang tak tekek nang lemari. Oh iya kita sholat tengah-tengah, oh iya mau duitku tak tekek nang kene, ternyata tengah-tengah sholat kita pun enggak khusyuk. Sedekah kita jaga nopo dari sedekah kita. Kadang kita sedekah hanya sekedar liukol biar diharin wong luman. Kadang kita sedekah biar diharin liukol anaka api biar diharin bahwasanya kami itu orang bagus. Kadang nggak murni, niatnya nggak murni. Kita ngarep napa maneh ngaji Quran kita kadang ngaji Quran kita juga paksa. Juru bisa itu bener ngajiku dewe api, ya kan? Tapi kadang kita ngaji kita kadang ini orang ikhlas gara-gara peraturan, gara-gara aku gak munggah, gara-gara kok dipenjari, gara-gara ini. Kita dari amal ibadah kita apa sih bisa dijaga? Nek gak jaga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bisa kok makanya ulama dawuh nek misalkan sampean apa jenenge enek uang ngucapno jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun adnal mulabasah, cara ulama dawuhna adnal mulabasah itu meskipun hanya kemungkinan. Artinya maksudku suaraku muncul tutup misalkan radio utawa kuwi nang kene ternyata wong tutup aduan maca selawat marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun samar-samar suaranya, meskipun kamu enggak ada di majelis itu, pokoknya begitu dengar nama beliau langsung disebutkan, langsung dijawab sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ada apa istilah adnal mulabasah. Wis kok sampe kuwi iki radio tok gak wajib dijawab orang. Jawaban meskipun andai kata gak kok jawab, kok gak oleh terus. Tapi minimal jawab senajan tutup radio. Iku ya adnal mulabasah minimal tetap oleh ganjaran. Gak cukup besok aku sering bulan bari masalah iki. Guru-guru saya yang ada tentang adab kita, tata krama kita mani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada titik misalkan anakmu nulis namanya beliau, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ojo sampai ditulis SAW, ya kan? Kok kira kocok, ya kan? Saw ngono ya kan? Orang tulis lengkap sallallahu alaihi wasallam, ditulis lengkap. Iku ada begitu maring beliau, iku ada begitu senajan kau nulis bisa halaman jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terulang sampai 20 kali sampai 30 kali, tulis lengkap. Iku tata kramane. Nek kowe pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi itu ada banyak cara, cuman cara paling sederhana kayak ngono iku. Cara paling minimal ya kayak ngono iku. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa memetik pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri terutama dan juga kalian semuanya. Allahumma fiqil ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung doa tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك، حب نبيك، حب كل عمل يقربنا إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فيكم وإخلاصا يقربون إليك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kami semua putra putri Indonesia sama-sama berakhlak mulia, Pancasila ada dalam kebaikan jika kita Indonesia. Kami semua putra putri Indonesia sama-sama berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada. Tugas Indonesia Raya. La 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 Sabang sampai Merauke itulah kita, dari satu batu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia. La 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 la.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada Bidawati wa
مع السلامة في عمل شيخنا الله رب ارحم ربي روحنا مع السلامة في عمل شيخنا أنت الذي أشرقت في
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.